Shalom, perkenalkan nama saya Aprina Katarina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah gereja di Indonesia. Sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Berikut adalah garis besar perkembangannya. Yang pertama, awal mula kekristenan di Nusantara pada abad ke-14 sampai 16. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan pada Prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara, sekitar abad ke-9 hingga ke-14. Bukti tersebut menunjukkan bahwa agama Kristen pernah hadir di wilayah tersebut, sekitar abad ke-9 hingga abad ke-14. Bukti ini juga menunjukkan bahwa kekristenan sudah dikenal di Nusantara jauh sebelum bangsa Eropa datang. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Penyebaran agama Kristen dimulai kedatangan orang-orang Kristen dari misionaris Nestorian yang datang dari Persia ke Sumatera, dan mereka mulai menyebarkan ajaran agama Kristen di wilayah Sumatera. Mereka datang sebagai pedagang dan misionaris. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis, terutama Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Portugis berhasil menguasai wilayah Maluku pada tahun 1511. Mereka mengirim para misionaris Katolik dari dua kelompok rohaniwan, yaitu Dominikan dan Yesuit, untuk menyebarkan ajaran Kristen Katolik kepada penduduk lokal. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Pada tahun 1534, Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Namun, dengan datangnya Belanda atau Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Yang ketiga, dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Bagian Barat atau GPIB dan Gereja Protestan Maluku atau GPM. Yang keempat, kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesuit, Ordo Kapusin, dan Serikat Hati Kudus kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada tahun 1967, Kardinal pertama Indonesia, yaitu Julius Dharma Atmaja SJ. Munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan, sosial, dan pelayanan pastoral bagi umat. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah gereja di Indonesia.